berbeda-beda. Nah, ini menjadi bagian yang kita sebagai pemimpin, pengelola, dan dengan sebutan khalifah itu ya mesti banyak bersyukur karena kita dilahirkan sebagai makhluk paling sempurna dengan susunan yang sangat sempurna, dengan akal yang sempurna, dan seterusnya. Nah, sel, rekan-rekan sekalian, seperti kita ketahui merupakan sebuah ruangan kecil, ruangan yang sangat-sangat kecil ya, yang dibatasi dengan lingkungan luar, ya, jadi dia terbatas dan ekspos lingkungan luar oleh suatu lapisan yang kita kenal dengan nama membran ya. Dan makhluk-makhluk yang lain selain membran ada pembatas yang lebih kuat berupa dinding sel. Nah, di dalam lingkungan dalamnya itu, dalam ruangan kecil itu berisi cairan yang kita kenal dengan nama protoplasma ya. Cairan sel ya kita kenal dengan nama protoplasma. Plasma itu cairan ya. Cairan di dalam sel yang kita sebut dengan protoplasma tadi ya. Nah, sedangkan cairan dan organela di dalamnya dinamakan dengan sitoplasma ya. Plasma, situ itu artinya sel, plasma itu cairan ya. Jadi keseluruhan isi dalamnya ya. Jadi kan tadi cairannya itu sendiri namanya protoplasma. Nah, isi dalamnya berupa organel termasuk cairan itu sendiri ya. Organel dan kompartemen subseluler ya, yang non organel juga ya, anggaplah non organel kita sebut sebagai kompartemen subseluler gitu ya, itu kita sebut dengan nama sitoplasma. Nah, secara struktural memang disebutkan bahwa sel itu sebagai unit terkecil kehidupan ya, jadi itu definisinya juga ya, definisi secara struktural. Tadi di awal disebutkan bahwa sel itu adalah kumpulan materi yang paling sederhana yang bersifat hidup ya. Nah, di sini disebutkan secara struktural bahwa sel adalah unit terkecil kehidupan ya. Secara fungsional, sel dapat menjalankan fungsi kehidupan ya. Menjalankan fungsi kehidupan ya. Jadi fungsi kehidupan tadi ada banyak sekali ya, nanti yang dijelaskan dengan ciri-ciri kehidupan itu sendiri dan membentuk organisme. Jadi kalau kita lihat misalnya gabus yang meskipun dia berbentuk sel-sel gitu ya, tetapi dia tidak menjalankan atau tidak memiliki fungsi gitu ya, tidak fungsional sebagai organisme hidup, sehingga tidak disebut sebagai sel hidup gitu ya. Oleh karena itu, karena dia fungsional dan membentuk organisme, maka semestinya sel itu harus bisa berbiak ya, dengan membelah diri. Di tingkat seluler, sel itu berbiak dengan cara membelah diri ya. Kemudian yang paling penting ya, karena dia makhluk hidup membentuk organisme, maka sel harus memiliki materi genetik ya, yang dapat diwariskan, yang menentukan jenis dari spesies atau karakter yang mewakili sel itu sendiri, seperti itu ya. Jadi meskipun uniseluler, maka dia juga harus memiliki perangkat genetik yang mewariskan keseluruhan sifat-sifat dari induknya tadi gitu ya. Dengan cara itulah dia kemudian survive di alam semesta ini. Nah, ini adalah sejarah penemuan sel ya, ketika Robert Hooke kemudian menemukan mikroskop majemuk ya, kemudian beliau mengamati irisan melintang dari gabus ya. Jadi gabus kalau rekan-rekan perhatikan kan ada ruang-ruang kecil ya, berbentuk segi 6 umumnya ya, heksagon ya. Nah, itu ada ruang-ruang kosong ya, pori-pori yang dinamakan dengan nama sel ya, tapi bukan sel hidup rekan-rekan sekalian. Nah, itu pertama kalinya itu ya, Robert Hooke gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan penemuan mikroskop lensa tunggal oleh Anthony van Leeuwenhoek, ini kan sudah umum ya. Nah, kemudian Pak Anthony ini lalu mengamati beragam jenis makhluk hidup tak nampak ya,
atau the hidden organism, ya, mulai dari apa namanya cairan, mengambil cairan yang ada di mulut kita, cairan darah, cairan sperma, dan semua cairan-cairan itu dia, termasuk cairan di jerami, dan banyak sekali cairan-cairan yang beliau amati. Kemudian beliau gambarkan. Jadi setelah diamati di bawah mikroskop, kemudian dilukis, ya bukan dilukis, digambar karena 2 dimensi ya, digambar di buku gambar, di buku catatan beliau. Nah, salah satu yang beliau gambarkan ini tertera di apa namanya di ini, di slide ini ya. Beliau menggambarkan bentuk-bentuk dari sel darah putih ya, sel darah merah, kemudian yeast ya, ini yang sedang membelah ini ya dengan body system gitu ya. Kemudian beliau juga mengamati sel sperma, ya, sel bakteri dan seterusnya. Jadi penemuan mikroskop lensa tunggal oleh beliau ini membuka cakrawala tentang banyak sekali gitu ya, bukan hanya tentang mikroorganisme atau organisme-organisme yang tidak tampak, tapi juga apa namanya seluler dari organisme multiseluler seperti manusia, tumbuhan, hewan dan seterusnya ya. Nah ini si Marcelo khusus mengamati struktur seluler dari tumbuhan ya, kemudian menemukan ultricle, jadi kantong-kantong kecil berdiri kukuh yang berisi cairan. Ya. Jadi rekan-rekan sekalian, akhirnya disimpulkan bahwa pada prinsipnya satu, semua makhluk hidup tersusun oleh sel-sel. Ya, jadi semua makhluk hidup tersusun atas sel-sel. Yang kedua, semua aktivitas fungsi faali ya, tubuh organisme multiseluler itu merupakan manifestasi dari aktivitas sel ya. Ketika jantung kita bekerja, yang kita nampak seperti apa namanya berbentuk itu ya, berbentuk jantung, sudah jantung itu warnanya merah tua itu, nampak dia sebagai jaringan, tetapi sesungguhnya ya yang bekerja itu adalah unit-unit selulernya ya. Jadi single sel yang menyusun jantung itulah yang bekerja. Demikian juga dengan paru-paru kita ya, dengan hati kita dan seluruh organ-organ kita juga pada dasarnya yang bekerja itu di tingkat seluler gitu ya. Jadi yang nampak aktivitas, bahkan yang nampak ini aktivitas body kita lagi sedang duduk, lagi sedang berbicara, sesungguhnya yang sedang bekerja itu adalah aktivitas seluler sebenarnya ya, aktivitas seluler. Kemudian yang ketiga, ya, ada 2 tipe sel. Ya, ada 2 tipe sel. Yang pertama prokariota, yang kedua eukariota. Ya, pro itu artinya sebelum, eu itu artinya sejati. Karyon atau kariota, kariota, karyon itu artinya inti. Ya. Nah, baik. Maaf ya, sengaja Bapak tidak tampilkan dalam bentuk full apa namanya, full view ya. Kadang suka tidak mau jalan. Baik, macam sel. Nah, yang pertama kan kita pelajari sel prokariot. Sel prokariot adalah sel yang belum memiliki inti sel yang sebenarnya ya, makanya disebut pro gitu ya. Jadi belum memiliki inti sel sejati atau yang sebenarnya katanya ya. Kenapa belum? Ya, karena inti selnya itu atau materi genetik baik itu DNA maupun RNA-nya itu berada melayang-layang di dalam sitoplasma, dalam cairan plasma tadi ya. Dia melayang-layang dan tidak dibungkus. Itulah sebabnya dia melayang-layang di situ ya. Jadi tidak dibungkus oleh membran ya, membran 2 lapis. Jadi tidak ada struktur inti selnya sehingga dia melayang-layang. Jadi yang disebut inti sel itu bukan hanya DNA-nya saja atau RNA-nya saja ya. Inti sel itu adalah
atau kita kenal dengan nama nukleus itu adalah keseluruhan membran dan isi dalamnya, itu yang kita kenal dengan inti sel. Di situ ada DNA, di situ ada protein pengikat DNA, ya, tempat DNA bergulung dan seterusnya, ya, termasuk cairan di dalam nukleus tadi, ya. Kemudian materi genetiknya berkumpul pada suatu lokasi, ya, meskipun dia melayang-layang, ya, ada di dalam sel tanpa pembungkus, tetapi dia posisinya itu berada pada tempat tertentu, ya, bukan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari ujung kiri ke ujung kanan, atau dari ujung utara ke ujung selatan, atau dari kutub satu ke kutub lainnya. Tetapi ia sebenarnya ada pada tempat tertentu di dalam sitoplasma yang kita kenal dengan nama nukleoid. Memang kalau kita perhatikan gambar-gambar bakteri misalnya, ya, yang ada di buku-buku itu seolah-olah melayang bebas di dalam sel, seperti benang yang bergerak terombang-ambing di dalam cairan mangkok misalnya, ya. Ternyata dia tetap ada dipaket dalam bentuk compact sekali, gitu, ya. Baik. Dan paketan materi genetik itu yang kita kenal dengan nama nukleoid, ya. Nah, tadi sudah kita sebutkan contohnya, ya, bakteri, kemudian archaea. Archaea itu tampilannya persis seperti bakteri, ya, cuman nanti secara genetik dan struktur dinding selnya ada perbedaannya, ya, termasuk beberapa molekul penting di dalam tubuhnya yang sedikit berbeda dengan bakteri. Tetapi secara morfologi, penampilan luar itu persis seperti bakteri. Nah, sebagian besar sel bakteri dibungkus oleh membran plasma, ya, dan memiliki dinding sel yang terdiri dari protein dan polisakarida yang kita kenal dengan nama peptidoglikan, ya. Nah, ini apa yang baru masuk ini kita terima atau bagaimana nih? Halo? Ini yang terlambat nih kita izinkan atau kita buang saja? Enggak. Bagaimana? Izinkan saja, Pak. Mungkin dia kendala sinyal, Pak. Oh gitu, baik sekali, ya. Baik. Diberi kesempatan, Pak. Jangan sampai diulangi 3 kali. Nah, setelah 3 kali kita tendang saja, gitu, ya. Baik, kita lanjut, ya. Nah, sel bakteri itu di permukaannya, ya, di permukaan dinding selnya itu sering kali membentuk lendir, ya, dan kapsul, ya. Lendir ini slim layer namanya, ya, lapisan tipis di permukaan dinding sel bakteri itu sering disebut sebagai slim layer, lapisan lendir, ya, dan kapsul. Nah, kapsul dan lendir ini, rekan-rekan sekalian, itu sangat bermakna buat bakteri, terutama kaitannya dengan attachment pada saat pelekatan. Jadi bakteri kalau ingin melakukan atau ingin menyerang inang atau makhluk lain, ya, dia akan melekat dulu syaratnya supaya dia bisa menyerang itu, ya. Melekat itu menggunakan lendirnya tadi, menggunakan kapsul dan lendirnya itu sehingga dia bisa melekat. Setelah melekat baru dia aktifkan gen-gen patogenisitasnya untuk merusak inangnya, entah itu enzim kah atau apalah, ya, senyawa-senyawa yang bisa merusak inangnya. Pun dia memiliki flagela, ya, untuk bergeraknya, ya. Tapi tidak semua bakteri punya flagel, ya. Tidak semua bakteri motil istilahnya, ya. Motilitas bakteri itu ditentukan oleh ada tidaknya flagel. Kalau tidak ada flagelnya, ya tidak bisa bergerak motil, ya. Kemudian yang berikutnya di permukaan dinding selnya itu juga ada pili. Pili itu semacam tabung kecil, ya, yang fungsinya ada 2, ya. Pili itu ada namanya pili sek, nanti berfungsi untuk perkawinan paraseksual, ya, tempat dia memindahkan sebagian kromosomnya atau ekstra kromosom, ya, yang kita kenal dengan nama plasmid ke bakteri lainnya. Jadi bakteri juga bisa kawin, ya, dengan 3 cara. Nah, nanti ada waktunya akan saya jelaskan, tapi tidak di mata kuliah ini.
Kemudian bakteri tertentu dapat membentuk endospora seperti Bacillus dan Clostridium. Itu dua kelompok bakteri yang paling terkenal ya, paling bandel, paling kuat karena dia membentuk endospora ya. Ini dua kelompok yang paling umum ya di buku-buku literatur, itu dua kelompok ini saja yang sering disebut khusus untuk bakteri ya, membentuk endospora. Kenapa disebut endospora? Karena sporanya berada di dalam selnya, dalam tubuh sel vegetatifnya ya. Bukan hanya dalam kondisi tidak menguntungkan ya, sorry. Sebenarnya beda dengan fungi ya. Kalau bakteri membentuk endospora itu adalah bagian dari siklus hidupnya ya. Dalam kondisi dia sudah berumur 12 jam misalnya, maka bakteri akan membentuk endospora ya. Meskipun dia bisa membelah secara vegetatif, tetapi seringkali bakteri akan membentuk endospora. Bukan saja karena lingkungan tidak menguntungkan, tetapi itu bagian dari cara bakteri untuk mempertahankan hidupnya gitu ya. Kemudian struktur dinding sel bakteri dapat membedakan tipe bakteri. Jadi bakteri secara umum itu dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar ya. Gram positif dan gram negatif. Istilah gram ini bukan berat ya, ini gram ini nama orang ya. Jadi si gram itu menemukan bahwa kelompok-kelompok bakteri yang ditemukan itu ternyata ada yang positif. Positif itu artinya dia bisa mengikat warna tandingan sapranin O yang berwarna ini ya. Kemudian yang gram negatif artinya tidak bisa menyerap warna tandingan ya, seperti itu. Jadi positif dan negatif itu kemampuan dia untuk menyerap warna ya, pewarna yang diberikan kepada dinding selnya. Yang bisa menyerap bisa menyerap warna tandingan sapranin O itu ya artinya dia kaya peptidoglikan, lebih sedikit lipidnya. Jadi lipid permukaan dinding selnya tipis sehingga cairan warna tandingan itu bisa langsung masuk ke dalam peptidoglikan. Kalau yang negatif itu artinya lapisan lipidnya, lapisan lemaknya itu tebal. Karena lapisan lemaknya tebal, otomatis warna tandingan itu tidak bisa menembus, melewati lipid itu sehingga tidak bisa masuk ke peptidoglikan. Nah, makanya disebut negatif ya. Jadi secara umum para peneliti bakteri sepakat bahwa bakteri berdasarkan pewarnaan gram itu dikelompokkan menjadi gram positif dan gram negatif. Apapun jenis bakterinya pasti terkelompok positif atau negatif gram gitu ya, seperti itu. Nah, ini kalau rekan-rekan perhatikan gambar dari struktur sel bakteri ini, bakteri berbentuk batang ya atau basil. Jadi kalau rekan-rekan menemukan kata basil, kata batang, atau root, ROD, itu maknanya sama. Jadi berbentuk batang gitu ya. Seperti kalau rekan-rekan lihat sosis atau lihat hotdog ya, nah, seperti itulah tampilannya. Cuman ada yang punya pili. Nah ini pili-pilinya ini ya. Ini bukan silia rekan-rekan ya, tapi namanya pili ya. Beda dengan siliata yang punya rambut getar ya, tapi ini adalah pili. Pili ini tadi sudah saya bilang fungsinya sebagai salah satunya sebagai pili seks ya. Fungsi lainnya juga sebagai penunjuk. Nanti ada kita jelaskan di materi yang lain ya di mikrobiologi. Nah ini ada lapisan kapsulnya ya, kapsul penutup ini polisakarida gitu ya. Kemudian ada dinding selnya yang terbuat dari peptidoglikan itu ya. Peptido artinya protein, glikan artinya gula. Jadi gula protein gula ya. Peptida yang kita sebut dengan peptidoglikan. Nah, peptidoglikan ini struktur yang sangat kompleks rekan-rekan sekalian ya, dan cukup kuat gitu ya. Kemudian ada ribosomnya ya, yang biasa bintil-bintil kecil ya. Itu adalah ribosom ya. Yang bikin permukaan endoplasmik itu menjadi ada yang kasar, ada yang halus gitu ya, karena kehadiran ribosom ini. Ribosom ini adalah tempat protein disintesis ya.
Kemudian ada apalagi flagel gitu ya. Dan terakhir ini yang kita lihat ini itu ada DNA-nya ya. DNA, tetapi ada lagi yang ekstra kromosom ya, yang namanya plasmid, tapi di sini tidak ditampilkan ya. Dan plasmid itu perannya luar biasa juga, kaitannya dengan survival bakteri, kaitannya dengan patogenesitas, kaitannya dengan resistensi, kaitannya dengan macam-macam ya. Termasuk produk-produk penting itu dihasilkan di plasmid. Sayang di sini tidak ditampilkan ya. Nah, nanti di mata kuliah mikrobiologi akan kita jelaskan. Ini kasarnya saja ya. Jadi sederhananya sel bakteri itu ya seperti inilah rekan-rekan. Khusus yang untuk yang berbentuk batang, yang berbentuk bulat ya, atau lonjong atau seperti opal ya, seperti E. coli misalnya E. coli, Escherichia coli yang berbentuk oval gitu seperti telur. Itu isi dalamnya ya begini-begini juga ya. Cuman mungkin kalau yang bulat kan tidak ada flagelnya ya, karena tidak ada kutubnya. Nah, flagel ini rekan-rekan sekalian macam-macam. Ada yang dua, flagelnya depan belakang, ini dua-dua kutub, ada yang memenuhi seluruh tubuhnya gitu ya. Makanya nanti bakteri juga bisa dikelompokkan berdasarkan jumlah dan posisi flagelnya ya. Ada yang bipolar, ada yang peritric, ada yang monopolar, dan monopolar, banyak ya, jadi hanya di ujung tapi banyak ya, ada single polar, ada yang monopolar tapi banyak gitu ya, dan seterusnya ya. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi kalau kalian ingin membayangkan bakteri dan tidak perlu melihat-lihat buku lagi, kalau ingin mengajarkan adik-adik kalian, bayangkan saja hotdog itu di dalamnya ada benang, terus dilapisi oleh lapisan luar, lapisan kasar, kemudian ada jajan-jajan kecil di permukaannya ya, terus ada benang yang agak besar di ujung salah satu ujungnya. Nah, kira-kira begitulah. Saya mengajar mikrobiologi dulu di IKIP itu tidak pernah pegang buku. Jadi tinggal saya bayangkan hotdog, udah saya gambarkan seperti ini di papan tulis ya, di whiteboard, seperti itulah. Jadi kesederhanaannya jangan dipandang rendah ya, kebersahajaan, saya ulangi ya. Kesederhanaan atau kebersahajaan itu bukan berarti dia menjadi miskin ya. Bukan berarti dia tidak punya kemampuan. Justru dengan kesederhanaan ya, itu bakteri punya kemampuan jauh melampaui makhluk hidup yang bersel banyak atau yang isi dalamnya kompleks ya. Kesederhanaannya menunjukkan bahwa dia mampu beradaptasi dengan sangat cepat, mampu bermutasi dengan sangat cepat ya, mampu untuk beradaptasi dalam lingkungan yang ekstrim yang makhluk hidup multiseluler tidak mampu lakukan gitu ya. Itu hebatnya. Jadi jangan pandang orang nanti karena kesederhanaan tampilannya ya, karena boleh jadi yang sederhana tampilannya itu dia sangat bijak ya, dia ingin tidak tampil mewah, dia sangat kaya, bahkan banyak orang kaya yang tampilannya sangat sederhana ya. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Jadi belajar bakteri pada akhirnya kita bisa memasukkan sifat-sifat bakteri yang baik itu ke dalam diri kita ya, entah kesederhanaan, entah kebermanfaatan dan seterusnya. Baik. Nah, ini kita masuk ke sel eukariot atau yang berinti sel sejati. Sel eukariot adalah sel yang sudah memiliki inti sel yang sebenarnya. Nah, inti selnya dalam hal ini sudah dilapisi oleh membran bilayer ya, membran lapis 2 gitu ya. Membran sel pada eukariot tersusun atas molekul lemak dan protein. Nah, protein ini biasanya fungsinya sebagai jangkar, sebagai penghubung, protein transport dan macam-macam gitu ya. Nah, pada sel tumbuhan terdapat struktur tambahan ya di luar membran selnya tadi ya. Itu ada struktur tambahan yang persis seperti bakteri itu yang kita kenal dengan nama dinding sel. Nah, kalau pada bakteri tadi dinding selnya terbuat dari peptidoglikan, maka pada tumbuhan itu adalah selulosa ya. Selulosa itu adalah polimer dari gula ya, glukosa dengan ikatan 1,4 beta 1,4 dan beta 1,6 percabangannya gitu ya. Nah, sitoplasma pada eukariot
berisi organel sel ya. Kalau kita lihat bakteri tadi kan simpel sekali organelnya, hanya ada ribosom, kemudian DNA gitu ya. Simplicity ada, nanti vakuola juga ya. Ada vesicle juga ada di bakteri ya, tergantung jenis bakterinya. Tapi itu tambahan-tambahan yang tidak mempengaruhi survivalnya. Tanpa kehadiran yang tadi itu, dia masih bisa hidup. Nah, pada sel eukariot justru organel-organel tadi ya, berperan sangat penting ya. Organel-organel sel pada sitoplasma itu menjalankan fungsi-fungsi seluler yang kemudian berpengaruh terhadap keseluruhan body dari sel eukariot tadi gitu ya. Nah, inti sel sendiri rekan-rekan sekalian berisi utamanya ya, berisi materi genetik ya, yang kita kenal dengan nama DNA tadi ya. Kemudian DNA-nya tadi diseliputi atau dilingkupi atau diselubungi ya, bahasanya macam-macam lah, mana-mana kita mau sebut lah, mau diselubungi ke, mau diseliputi ke, mau di mana-mana lah, yang intinya ditutupi oleh membran inti ya, yang kita kenal dengan nama nukleus. Baik, nah kita coba perhatikan ini sel tumbuhan rekan-rekan sekalian ya, itu vakuolanya besar banget ya. Kemudian ada aparatus Golgi atau badan Golgi ya. Kemudian ada retikulum endoplasmik, ada nukleus, ada kloroplas, ada sitoplasma gitu ya. Ada dinding selnya sendiri gitu ya. Ada plasmodesmata itu ya, ada pori ya, semacam pori yang menghubungkan antara satu sel dengan sel lainnya ya. Ada membran selnya, ada ribosom, ada mikrotubulus dan seterusnya. Jadi begitu kompleksnya ya, begitu berbeda banget isi dalamnya dengan sel prokariot ya. Begitu sempurna, begitu luar biasa kompleksnya ya, dan masing-masing kompleksitas masing-masing organel itu menjalankan fungsi dengan sempurna dan memberi peran bagi survive-nya organisme ini gitu ya, organisme multiseluler dalam hal ini tumbuhan. Itu di kotak yang sangat kecil nih, itu kalau diperbesar itu nampak ada dinding selnya gitu ya. Dinding sel ini maksudnya kalau disayat ya, kemudian diamati disayat menggunakan mikrotom gitu ya. Nanti kalian akan belajar bagaimana membuat sayatan-sayatan jaringan, sayatan seluler itu ya. Ada mata kuliahnya sendiri nanti ya, namanya mikroteknik ya. Jadi teman-teman sebenarnya mikroteknik ini luar biasa bermanfaat ya, untuk menjadi ahli. Tak tentu orangnya juga masih jarang yang menguasai itu ya. Nah, ada dinding sel utama, ada lamela tengahnya, ada dinding sel sekunder dan seterusnya, ada pembatas antar sel gitu ya. Ada plasmalema dan seterusnya. Nah, ini pada sel hewan rekan-rekan sekalian. Nih. Struktur sel hewan. Kalau kalian lihat gambar ini, sebenarnya struktur sel hewan apa ini? Nah, apakah sel somatik atau sel lain tuh? Wah, diperhatikan baik-baik. Ada ekornya lagi. Ya, jadi isi dalamnya ya mirip-mirip dengan tumbuhan tadi ya, cuman berbeda dalam satu atau dua hal gitu ya. Ada retikulum endoplasmiknya ya sama saja ya, ada ribosom, ada mitokondria, ada lisosom, ada mikrotubulus, ada badan Golgi ya. Cuman kalau kalian perhatikan dengan baik itu ya, sentriolnya nampak jelas, kemudian ya ada mikrofilamen ya. Kemudian ada apalagi yang belum kita sebutkan. Nah, jadi
kalau kita perhatikan ya isi dalamnya ya mirip-mirip, ya cuman mungkin kayak sentriol tadi, kalau ini nampak sekali kelihatannya ya, kalau kalian perhatikan pada sel tumbuhan tadi ini, coba mana perhatikan sentriol kan tidak nampak ya. Nah, kalau ini sentriolnya sangat nampak ya. Yang jelas tidak ada dinding sel di situ ya, tidak ada kloroplas di situ ya. Nah, itu pembedanya. Mikrotubulusnya juga jelas gitu ya. Nah, ini kalau kalian perhatikan tadi ya, ini kan vakuolanya gede banget ya. Jadi vakuola ini bisa untuk menyimpan macam-macam ya, tergantung jenis tumbuhannya. Bisa juga direkayasa untuk menghasilkan zat yang bisa kita manfaatkan, seperti misalnya kentang yang dibuat vakuolanya kaya dengan DHA ya, dihidroksibutirik ya, asam hidroksibutirat ya, itu penting untuk membuat plastik biodegradable ya, plastik dapat degradasi. Atau bisa juga misalnya untuk mengisi minyak misalnya ya, minyak tertentu untuk tujuan dikonsumsi, atau untuk tujuan biofuel juga bisa gitu ya, bisa direkayasa supaya vakuolanya besar dan mengandung senyawa tertentu. Nah, kalau pada hewan ya, sangat kecil sekali ya. Kenapa? Karena penimbunan nutrisi dalam bentuk glikogen kalau kita ya, penimbunan energinya. Sel tumbuhan memiliki dinding, sel hewan tentu tidak memiliki dinding sel, memiliki vakuola yang berukuran besar, sementara pada hewan cilik-cilik, kecil-kecil ya. Tadi tumbuhan juga sudah kita lihat memiliki plastida ya, kloroplas, kromoplas, lipoplas dan seterusnya. Sementara tumbuhan sementara hewan tidak ada, dan seterusnya rekan-rekan sekalian. Komponen penyusun sel. Yang pertama, membran dan dinding sel. Disebut juga membran lipid bilayer karena ada dua lapis ya, dua lapis lipid gitu ya. Selain lipid juga ada protein perifer ya, protein perifer itu artinya di permukaan ya, di permukaan membran. Kemudian ada yang integral. Integral artinya tertanam di dalam lipid tadi, lapisan lipid bilayer tadi gitu ya. Nah, fungsi utamanya yang pertama melindungi isi sel ya. Kebocoran pada dinding sel atau pada membran sel itu berarti jiun ya. Kalau dia bocor, isinya keluar, kan jiun sudah itu ya. Yang kedua, mengatur keluar masuknya molekul ya. Tentu molekul yang yang diperlukan untuk kelangsungan hidup sel gitu ya. Oleh karena itu sifatnya harus permeabel atau selektif ya, semi permeabel, sehingga hanya molekul-molekul tertentu yang bisa masuk, tidak sembarang molekul gitu ya. Kemudian yang ketiga, memiliki glikoprotein yang berfungsi sebagai reseptor ya. Jadi tubuh kita bisa mengenal virus, bisa mengenal bakteri, bisa mengenal berbagai macam senyawa-senyawa yang pernah masuk karena di situ ada reseptornya. Nah, ketika dia sudah berikatan dengan reseptor, maka tubuh bisa mengenal, oh ini musuh gue yang kemarin masuk nih, kan? Sama dengan vaksin gitu ya. Wool cell dari virus dimasukkan, ditangkap oleh reseptor, nanti bisa terbaca, oh ini toh musuh gue, katanya sel kan, bentukmu seperti ini ternyata ya. Begitu berikat, dikenal, akhirnya begitu ada musuhnya lagi yang sama, maka reseptor itu akan bisa membaca, pada akhirnya bisa mengeluarkan